betul. Di mana Mbaknya? Saya kebetulan dari Bekasi sih Bu, lebih tepatnya di Jati Asih. Oh, Jati Asih. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Vanessa Moga, yang jadi konselor pada konseling kita hari ini. Sekarang mungkin Mbaknya boleh memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Faraldina Hasan, Ibu bisa panggil saya Farah. Kita panggilnya Mbak Farah. Ya, Oke. Mbak Farah, gimana kegiatannya hari-hari? Sibuk apa? Saya sekarang ini sih lagi nggak ada kegiatan yang rutin sih Bu, karena kan saya habis lulus ya fresh graduate itu, dan saya juga udah daftar kuliah, cuman belum waktunya masuk gitu Bu, masih nunggu waktu masuk, jadi kayak after daftar gitu loh. Oh, jadi udah lulus sekolah Tuh. tingkat menengah atas ya. Saya Sekarang lulus. lagi nunggu proses. Betul, proses mau masuk ke kuliahan. Jadi, kalau boleh tahu, kuliahnya emang daftar daerah mana Mbak Farah? Saya di daerah Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Iya. Oke. Sebelumnya berarti sekarang kesibukannya lagi persiapan aja nih ya. Iya, lagi persiapan, terus juga kalau misalkan lagi ada job kayak apa sih, kayak part-time gitu, saya suka ikut gitu buat ngisi waktu luang juga daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Oh, jadi Mbak Farah untuk mengisi waktu kosongnya ikut part time gitu ya. Iya, jadi kayak apa sih, WOL gitu sih Bu. Mbak Farah santai aja, nggak usah tegang. Relax saja dulu. Emang kenapa nih? Kok kelihatan tegang banget mukanya? Iya Bu, saya kesini tuh ada maksud dan tujuannya sih, karena saya tuh punya trauma sih dibilang ya. Traumanya juga ya menurut saya sepele sih, tapi nggak tahu ya, tapi di dalam diri saya tuh ngerasa kayak terus dihantui, ngerasa takut, cemas, segala macam gitu Bu. Nah, trauma yang saya alami itu trauma mengendarai motor sih Bu. Kebetulan saya pernah jatuh waktu saya kelas 11 SMK. Setelah saya pulang sekolah, saya lupa ingat kejadiannya gimana, karena saya sempat pingsan juga di situ. Iya, jadi pas saya bangun, saya udah di rumah sakit, dan banyak yang bilang gitu, kayak teman-teman dan kerabat saya itu saya kecelakaan motor. Itu sempat nggak masuk sekolah sekitar 1 bulanan Bu. Sampai 1 bulan. Berarti cukup parah ya lukanya. Iya, ada luka luar juga sih, luka luar sama luka dalam, kayak apa sih, lebam di dalam gitu sih Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira emang kronologinya gimana sampai bisa jatuh kecelakaan? Seingat saya ya, sebelum saya pingsan gitu, itu tuh saya lagi bawa motor pulang sekolah. Emang saya tuh dari SMP udah bawa motor sendiri Bu sekolahnya. Kebetulan juga jarak sekolah saya dari rumah ke sekolah tuh cukup jauh lah, sekitar 15 menitan. Terus juga nggak ada kendaraan umum gitu, jadi saya nggak bisa naik angkot gitu ataupun gojek ya. Setiap hari boncos juga nggak sih Bu. Jadi saya milih buat naik motor. Terus saya di situ salah juga sih, nggak pakai apa, kayak helm segala macam, dan di situ saya ngebut, ngebalapin truk, dan perkiraan saya tuh salah, jadi dari lawan arah ada mobil juga, mobil kencang, terus juga ada motor yang mau ngebalapin juga gitu sih Bu. Terus kayak berhantaman gitu. Terus setelah itu pingsan, saya nggak ingat apa-apa. Pas bangun saya udah di sakit. Jadi itu kecelakaan pas Mbak Farah SMA kelas 2. Iya, kelas 2 SMA.2. Jadi untuk kecelakaan Mbak Farah itu sendiri atau sama teman? Alhamdulillahnya sih sendiri ya Bu, karena kalau misalkan sama temen juga saya nggak enak gitu sama pihak keluarganya. Itu karena kesalahan saya sendiri, kelalaian gitu.
Jadi kalau misalkan saya sendiri ya udah gitu saya tanggung sendiri. Oke, jadi ini Farah ngalamin kecelakaan tunggal ya istilahnya. Iya. Oke, jadi sampai sekarang belum berani bawa motor sendiri lagi. Belum, sampai kan itu kejadiannya kelas 11 SMK ya Bu. Nah pas kelas 12-nya tuh saya nggak berani, saya full dianterin sama kakak saya atau ya orang tua saya lah, pokoknya keluarga saya. Sampai sekarang masih trauma. Oke, ibu paham karena mungkin ngebekas ya karena ngalamin langsung sendiri gitu. Iya, betul. Terus juga saya bingung nih Bu, nanti saya kuliah gimana ya. Yang tadi saya bilang kuliah saya tuh jauh di Jakarta Selatan, terus juga di sana pas saya searching tuh nggak ada angkutan umum, jarang gitu dilaluin. Nah terus dari orang tua saya juga nggak ngizinin buat ngekos, jadi saya disuruh buat bawa kendaraan sendiri gitu sama orang tua saya tuh masih ngerasa takut banget, tapi orang tua saya tuh selalu kayak bilang ayo nggak apa-apa belajar lagi nanti uh, pakai perlengkapan yang lengkap gitu, terus taati peraturan juga jangan ngomong-ngomong. Tapi saya takut gitu, saya kayak terbayang-bayang gitu sih Bu. Aku paham sih apa yang Mbak Farah rasain karena juga kan itu kejadiannya bisa dibilang cukup lama kan proses pemulihannya. Iya. Sampai 1 bulan kan Betul. Mbak Farah nggak masuk sekolah pada saat itu. Terus setelah Mbak Farah rasain trauma, apa Mbak Farah udah pernah coba buat latihan motor lagi, belajar motor lagi? Pernah sih di halaman depan aja. Oh, tapi kalau untuk kayak di sekitaran rumah aja masih Masih berani, saya gak beraninya kalau keluar jalan raya yang banyak mobil-mobil gitu sih. ibu paham karena mungkin kejadiannya juga di jalan raya kan? Iya betul. Terus berarti Mbak Farah kan ngalamin trauma nih. Setelah Mbak Farah ngalamin trauma akibat masa lalunya, apa banyak dampak negatif yang Mbak Farah rasakan? Dampak negatifnya banyak banget sih Bu, yang biasanya saya bebas kemana-mana, maksudnya istilahnya nggak ngerepotin kerabat dekat saya, jadi apa-apa nih sekarang kalau mau main atau kegiatan di luar tuh harus dianterin sama kakak saya atau ayah saya atau mama saya. Terus juga kalau misalkan naik gojek itu kalau nggak ada yang nganterin itu saya harus ngeluarin biaya yang lebih banyak lagi kayak gitu kan. Kalau misalkan naik kendaraan pribadi kan lebih irit gitu ya Bu, istilahnya nggak sebanyak naik angkutan umum gitu. Tapi apakah selalu banyak dampak negatif yang Mbak Farah rasakan, Mbak Farah punya keinginan besar buat bisa lagi naik motor, berani lagi naik motor di jalan raya gitu? Pengen banget sih Bu, karena ya nanti kan kuliah juga sekitar 3 tahun lebih ya Bu, jadi nggak mungkin kan kalau dianterin terus gitu. Kakak saya punya kehidupannya masing-masing, orang tua saya juga punya kesibukannya, nggak mungkin harus nganterin saya terus. Oke, karena mungkin Mbak Farah banyak ngalamin hal dampak negatifnya juga kan, karena kalau kemana-mana sekarang mau nggak mau harus diantarin atau naik ojek online yang memerlukan banyak biaya. Apakah Mbak Farah nggak punya keinginan untuk mandiri lagi dan tidak ketergantungan dengan kakak atau orang tua Mbak Farah? Ya sebenarnya sih mau banget ya Bu, tapi saya sendiri bingung gitu gimana caranya. Oke, sebenarnya mungkin Ibu ada sedikit alternatif jika Mbak Farah mau mengerti. Karena sebelumnya kan Mbak Farah belum punya SIM juga, Iya. tak berkendara, terus belum tahu transportasi lalu lintas gimana. Ada ada kalanya sebaiknya Mbak Farah bikin SIM terlebih dahulu, terus gimana cara mempelajari rambu-rambu lalu lintasnya, terus mempelajari rute jalan Mbak Farah dari rumah ke kampus, itu mungkin coba pelan-pelan dipelajari terlebih dahulu. Jadi saya coba searching dulu ya Bu, lewat jalur mana yang menuju ke kampus tuh aman. Terus juga lalu rambu-rambu lalu lintas saya coba lebih pelajari lagi. Dan memang kebetulan sih ayah saya udah menganjurkan buat bikin SIM gitu sih Bu, jadi biar
aman juga kalau misalkan nanti ketika ada razia saya nggak ketilang kan tadi bapaknya juga bilang kan sebenarnya untuk naik motor di lingkungan rumah masih bisa kayaknya di jalan raya besar yang masih belum punya keberanian kayak dulu lagi kan. Terus silakan juga mungkin belajar juga ketenangan. Jangan jangan apa ya, jangan punya keinginan untuk selalu buru-buru atau pengen ngebalap orang. Jadi usahakan berkendara itu dalam keadaan tenang, terus gak banyak pikiran, jangan ngomong juga. iya Bu benar waktu itu juga saya kebetulan karena buru-buru sih kan waktu itu pulang sekolah saya ada jadwal les nah itu waktu itu udah mepet banget dengan sedangkan jarak dari sekolah ke tempat saya les itu setengah jam kurang lebih dan saya kayak gimana sih takut telat gitu. Jadi kayak ngebut-ngebutan salib truk lagi segala macam padahal saya juga itu belum cukup umur nggak sih Bu untuk mengendarai motor seharusnya. Jadi kan sebenarnya bapak udah tahu nih gimana cara buat pelan-pelan apa belajar motor lagi, terus gimana caranya tenang saat berkendara, terus belajar dari pengalaman sebelumnya buat gak nyalip mobil, terus buat gak yang tergesa-gesa, buat gak ngebut-ngebutan di jalan raya. Dan waktu itu kan juga masih umur juga kan, jadi memang mungkin emosi masih labil dalam berkendara. Kayak apa sih nafsunya yang kayak oh kalau begitu keren. Jadi dari hasil pembicaraan kali ini pasti Mbak Farah udah sedikit bisa menunjukkan yang bisa melakukan pelan-pelan apa yang Mbak Farah bisa lakukan yang menyesuaikan keadaan tubuh Mbak Farah juga kan. Iya Ibu tadi yang seperti Ibu bilang mungkin saya coba bisa buatin dulu terus tadi kan guru saya udah mulai coba berani naik motor di dekat area rumah ya kalau memang saya mau naik motor ke jalan raya mungkin saya bisa didampingi sama teman atau orang tua saya atau kakak saya gitu ya kita keamanan berkendara ya saya mungkin selalu pakai helm kali ya Bu walaupun jarak yang mau saya tempuh tuh deket karena misalkan nomor 1 gitu ya Bu. Oke, senang nih kalau udah semangat lagi. Semoga saya bisa ya Bu dari saya Mungkin kita cukupkan ya pertemuan kali ini. Mungkin yang kan kalau Mbak Farah mau konsultasi lagi boleh hubungi terlebih dahulu, nanti kita akan lagi. Jadi Bu terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya karena selama ini saya tuh takut Bu cerita ke orang lain bahkan ke orang tua saya tuh saya nggak berani gitu ke keluarga atau ke teman karena saya tuh takut dianggap tuh kayak pasti cuman karena hal sepele tapi kalau misalkan sama ibu nggak melihat saya kayak gimana karena kesalahan saya juga ibu nggak melihat kan kalau orang lain bisa aja mereka kayak menyalahkan saya ya lu kenapa ngebut gitu kenapa tapi ibu malah memberikan solusi yang bisa saya lakuin ke depannya untuk memperbaiki diri saya. Karena itu sangat mengapresiasi nih Bapak udah berani saya sama saya buat cerita sama Bapak Farah, karena mayoritas orang itu nggak semuanya berani buat mengungkapkan apa yang dia rasain terkait traumanya. Semoga setelah kejadian ini pelan-pelan traumanya bisa hilang dan bisa lancar lagi Bapak Farah naik motor. Ya ibu semoga saya setelah dari sini saya bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi lebih apa sih ngelawan rasa takut saya gitu jangan mau ada di lingkungan apa sih lingkup trauma yang terus-terusan menghantui saya karena trauma itu gak enak banget Bu ya semoga saya bisa terima kasih banyak ya. Mungkin ada lagi yang Mbak Farah mau sampaikan? Untuk pertemuan ini sih cukup ya Bu udah dari saya banget terima kasih juga Ibu juga
meluangkan waktu untuk saya. Nanti kalau memang saya ada rasa yang menjaga lagi, mungkin saya akan kesini lagi menemui ibu, cerita lagi, terus saran segala macam. Tapi jangan bosan-bosan ya Bu, kita bakal bosan kok. Ya mungkin kalau cukup kembali lagi bisa kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga belajarnya lancar, Amin. terus semoga nanti juga kuliahnya juga nanti lancar, terus juga berkendaranya nanti udah bisa seperti dulu lagi dengan keamanan yang tepat. Iya. Oke, makasih juga. Ya, saya izin pamit ya Bu. Ya.